Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Afina Sania Putri, NIM 134180029. Saya dari Universitas Kembangan Nasional Veteran Yogyakarta, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Kita sekitar Berarti perbandingannya 1:1 semua ya? Tanah 2 itu semua satu-satu, kayak pohe kambing, kompos 1, terus kokopit 1, pokoknya 2:1 gitu. Itu udah bagus gitu. Nanti kalau udah sekiranya ini udah kelihatan tumbuh tinggi semeter atau 50 cm, pindahkan ke pot yang lebih besar, yang diameter ya 50 lah, nggak apa-apa, di pot kecil dulu. Udah tinggal siram air, simpan dulu di tempat yang teduh, jangan terlalu kena sinar matahari, karena kalau masih kecil juga belum kuat akarnya. Jadi kalau tanah kena sinar matahari terlalu panas, akhirnya ke daun jadi kebakar gitu. Usia 2 tahun udah mulai berbuah. Pupuknya ini untuk pertumbuhan buah. Ini ada kandungannya tuh, fosfat ya, potasium. Fosfat sama. Nah ini yang dibutuhkan untuk buah gitu. Tinggal kita perbandingannya. Ini kan airnya nih, air 5 liter. Air 5 liter ini tinggal ininya ngambil kurang lebih 5 gram lah, segini. Iya. Karena kalau kita terlalu banyak juga pupuk ke daun juga nggak bagus juga kan, ke buah juga. Jadi lebih bagus ngikutin aturan di sininya, kayak ini kan ada 2 Udah ada anjurannya ya. Nah, kalau kita terlalu biar cepet subur berlebihan, malah justru itu sebenarnya ya apapun yang berlebihan kan akhirnya Iya. overdosis kan nggak bagus gitu kan. Nah begitu pun dengan tumbuhan gitu. Terus kita kalau mau campur ini boleh, ininya perbandingannya ini 5 gram air 5 liter. Kalau yang PN-nya ini itu 10. KNO ya? Kalau ini kan MKP. Kok ini PN KNO3 tuh. KNO3-nya 10 gram. Dicampur ke sini gitu. Udah, ini udah cukup, tinggal diaduk sampai diaduk mana yang udah adukan lagi. Baru diaplikasikan ke tumbuhan, disiramkan gitu. Tapi disiramkan juga untuk 5 liter air ini bisa untuk beberapa pot, beberapa pohon, nggak harus ini seember ini 1 pohon gitu, enggak. Ini bisa untuk yang sedang berbuah lah, intinya untuk menjaga kerontokan gitu, agar tidak rontok. Nah tinggal disiramin gini sebelah sini gitu. Kemarin ada itu banyak apa sampah sih. Kalau udah vegetatif, nah itu pupuknya MKP sama KNO gitu, untuk menjaga agar buah atau bunga tidak rontok gitu. Berarti sekitar tadi disiramin, dikocornya 1 gayung itu ya? Iya, 1 gayung untuk 1 pot. 1 pot. Tergantung tinggi pohonnya. Kalau pohonnya makin tinggi, misalnya pohon ada 3 meter, ya kemungkinan bisa 2 gayung, 3 gayung gitu. Karena sebelumnya kita kan sebelum dipupuk itu disiram dulu. Iya. Jadi begitu nanti disiram air pupuk itu udah menyebar, meresap gitu. Kalau kita ngandelin cuman air pupuk, kocoran air pupuk semua, itu kadang enggak ini, kurang maksimal penyerapan akar pupuk dari ke akarnya itu gitu. Ini pemberian ininya berapa kali? Itu seminggu sekali untuk yang sudah berbuah. Untuk yang belum berbuah pun atau belum keluar bunga atau masa generatif pun itu 2 minggu sekali. Untuk yang masa generatif 2 minggu sekali. Yang udah vegetatif itu biasanya seminggu sekali dilakukannya gitu. Kalau untuk sama, ini semua pohon tuh sama, maksudnya semua buah tuh perlakuannya tuh gitu. Kalau perawatan daunnya gitu biasanya? Perawatan daun itu masa generatif kan, itu NPK. Oh. Karena NPK lebih untuk perawatan daun tuh agar subur dulu.
Nah, makanya kan kita harus tahu nih pohon ini lagi masa generatif atau vegetatif. Vegetatif. Nah, kalau kita habis berbuah nih, terus berarti kan udah masa dia generatif kan. Nah, itu kita pupuknya pupuk NPK Oke. untuk merangsang lagi dia pertumbuhan tunas. Habis pertumbuhan tunas kan biasanya keluar bunga, calon bunga gitu. Biasanya hamanya ada hama Ada, penyakit pasti ada. yang suka ini hama nyerang. ada keong kecil. Oh ya. Pertama kalau di musim hujan tuh yang banyak tuh keong kecil, terus ada ulet yang apa ya namanya, aku sih nggak ngerti, yang panjang segini yang banyak kaki-kakinya itu, pokoknya adalah hama, satunya keong kecil. Kalau cacing mungkin nggak terlalu. Kalau keong kecil itu yang selalu makan akar-akar tumbuhan gitu. Terus saya solusinya paling disiram air garam. Oh. Kalau nggak pupuk kuradan. Kan kuradan itu kan racun kan. Iya. Tapi tumbuhan nggak mematikan, tapi untuk ke makhluk hidup itu, jadi dia batang si itu yang dia mau gigit itu katanya rasanya jadi pahit. Makanya kan kalau udah dikasih kuradan dia hama-hama itu hilang. Kalau pestisida kayak untuk semprotan gitu kan, kita lebih takutnya nggak aman ketika kita mengkonsumsi buahnya itu kan. Karena kalau pestisida kan disemprot gitu kan. Kalau kuradan kan lebih ditaruh di tanahnya atas gitu. Gitu. Kalau pestisida kan disemprotin gini kan, kayak Udah, ke cabai atau ke buah apapun gitu. Jadi kayaknya kita agak ngeri lah kalau untuk konsumsi sendiri gitu. Udah Ya, cobain yang POC, pupuk organik cair itu untuk itu semprotan? Pupuk organik cair saya seringnya dari limbah dapur. Biasanya pakai apa aja? Limbah dapur ya biasa, kayak ada kulit jeruk atau apa, atau air leri Oh iya. Nah itu difermentasi, tapi dikasih, kalau Mama Agil kan karena nggak punya M4, jadi dikasihnya Yakul. Didiamkan selama 2 minggu. Nah udah 2 minggu baru kita bisa aplikasikan. Itu pun pencampurannya setutup botol jeligen itu perbandingan airnya 10 liter gitu. Paling gitu POC-nya bikin sendiri. POC-nya berapa kali biasanya? POC jarang ya? Sih enggak sebulan? 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu. Karena kan kita udah pupuk kimia kan. POC sebenarnya bagus gitu. Cuman kalau kita udah pupuk kimia ya jangan terlalu banyak juga. Ya itu tadi, kalau kelebihan dosis ke daun malah jadi keriting. Nah ini pertumbuhannya sih lumayan dari kecil. Emang kalau mau berbuah tuh gitu, suka daunnya nggak terlalu subur karena dia udah tua kan istilahnya, batang tua. Iya. Ntar nih kalau habis selesai buah nih, nah itu baru nanti subur lagi daunnya gitu. Apa? Berarti ini berbuahnya 2 tahun? Enggak sih, kalau jeruk apa ya, enggak harus mulai dari nanam. Iya. Kalau mulai dari nanam iya, mungkin sekitar kita nanam ada yang 2 tahun. Gimana tergantung perawatan kita pupuk. Kan kalau tumbuhan semakin kita sering kasih obat perangsang, semakin cepat kan pertumbuhannya gitu. Kalau kita sebulan udah nggak pernah, masa bodoh nggak dipupuk, ya tanaman juga dia nggak mau berkembang kan. Daunnya pagi hari. Kenapa pagi hari? Maksudnya siang hari lah, karena kan fotosintesis itu kan terjadinya siang hari kan, karena ada matahari. Jadi pemupukan tuh memang lebih bagus pagi hari dilakukannya gitu. Kalau malam hari itu kan nggak ada matahari kan, kapan fotosintesis untuk pertumbuhannya gitu. Kalau penyiraman biasa gitu? Kalau penyiraman gitu 2 hari. Cuaca. Kalau cuaca lagi seperti kayak sekarang lagi musim hujan, ya saya nggak siram, karena kan kelebihan dari air hujan itu kan kandungan nitrogennya tinggi. Iya. Jadi nggak bagus juga kalau kita sering udah disiram, udah dari air hujan, udah air hujan lagi, gitu. Jadi bisa 2 hari sekali kalau lagi musim hujan. Itu pun kalau lagi nggak hujannya terus menerus. Tapi kalau lagi nggak musim hujan kayak musim kemarau gitu, itu bisa sehari 2 kali, karena dalam pot itu kan nggak seperti lahan yang ladang gitu kan. Jadi kebutuhan airnya itu sangat cepat lah istilahnya, karena penyerapan air dari pot itu kan nguapnya cepat banget. Jadi kalau sore nggak disiram layu. Jadi harus pagi sore. Kenapa milih jeruk ini, jeruk limau? Jeruk, karena kan kalau jeruk manfaatnya banyak. Selain untuk dikonsumsi sendiri, untuk bumbu sayur juga kan enak. Pengganti asam Jawa. Berarti selama ini konsumsi sendiri ya? Iya, saya
kayak cabe, kencur, jahe. Insya Allah apotek hidup sih adalah nanam di sini, karena kita kalau nanam itu kan kepengennya apa ya yang bisa manfaat untuk kita konsumsi gitu. Daripada kalau bunga kan dilihatnya cuma keindahan gitu kan. Kalau buah kan menghasilkan gitu, selain untuk dikonsumsi, selain indah dan menghasilkan gitu. Berarti ini memanfaatkan pot itu karena emang Bukan memanfaatkan pot, memanfaatkan lahan yang iya. gitu. Jadi kita nggak harus nanam di lahan yang Jadi luas, bisa gula pot bisa gitu. Kita punya lahan sedikit, asal kita kreatif, kita rajin, kita beli pot, di pot ditanam pasti numbuh. Iya. Ini bisa pakai stek sama okulasi ya biasanya, Pak? Bisa di stek, bisa diokulasi, bisa, tapi asal pohon batangnya udah minimal besarnya tuh lingkaran diameter berapa ya, mungkin kalau paralon mah 1 in kali ya. Kalau diameter batang berapa ya, sebesar paralon 1 in itu nih, selingkaran gini nih minimal nih batangnya. Itu kan udah cabangnya banyak tuh, bercabang banyak. Kalau untuk segini sih belum bisa lah. Belum bisa. Itu istilahnya masih muda pohonnya. Ini bisa dicangkok, Bu? Bisa, ini? Bisa. Bisa dicangkok. Udah pernah dicangkok? Saya cangkok jadi kita, itu kan dipintas. Hasil cangkokan saya dipintas saudara. Oh, Udah nunggu segini nih, udah langsung berbunga. Kalau cangkokan tuh cepet, karena kenapa? Karena dia batang tua, terus ditanam di ini, jadi pertumbuhannya tuh cepet, terus langsung keluar bunga. Nggak beda dengan nunggu dari bibit biji ya, dari benih biji tuh prosesnya lama. Kalau cangkokan lebih cepat. ada yang sulit nggak, Bu, teknologi budidayanya nih? Perawatannya mungkin atau apanya yang Sebenarnya agak sulit gitu? sulit enggak ya, tinggal kitanya mengerti pohon itu gimana dia tumbuhnya dengan apa, kondisi, apakah dia di kondisi tropis dia bisa hidup gitu. Jadi kita tuh kalau emang mau nanam harus tahu kondisi si pohon itu. Kalau pohon itu kayak seperti apa ya, yang ada kan yang hidupnya harus di dataran tinggi baru bisa berkembang dengan baik. Ada yang harus di dataran rendah. Kita tanam di dataran tinggi itu kan nggak cocok gitu kan. Yang ada malah pertumbuhannya nggak berkembang, nggak ya kayak istilahnya hidup mati segan, hidup tak mau gitu. Ini biasanya pemangkasan gitu ada? Ada pemangkasan. Setelah itu kan masih kecil. Iya. Setelah nanti dipetik udah tua lah intinya ya. Itu pasti dipangkas untuk menumbuhkan tunas baru gitu. Nah udah tunas baru otomatis nanti kan dia ada masa vegetatif lagi kan. Nah itu nanti akan lebih banyak lagi keluar bunga gitu. Itulah gunanya pemangkasan dalam setiap pohon buah gitu, untuk menumbuhkan tunas baru dan dia akan produksi lagi kan. Gitu. Ini kan nih bekas batang-batang pemangkasan saya nih. Iya. Nih terus numbuh cabang. Tinggal kita mengenal karakter si pohon itu, insya Allah perawatan sih mudah gitu. Yang penting kita, oh ini pupuk apa nih yang cocok untuk pertumbuhan masa generatif, masa vegetatif. Lokasi yang saya kunjungi ini berada di rumah kediaman Ibu Agil atau Agil Farm yang berada di perumahan Permata Regensi Jalan Rambutan 2 Blok I2, Wanasari, Cibitung, Bekasi. Kepemilikan lahannya terbatas sehingga keinginan membudidayakan tanaman buah direalisasikannya dengan menanam buah di dalam pot. Tanaman buah dalam pot kini digemari oleh beliau karena tabul pot menjadi solusi hobi berkebun tanaman buah dengan terbatasnya lahan tanam di perkotaan.